Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tengah, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang terus, tanganku Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki
dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal CC, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian, saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Seminggu yang telah lalu penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita, amin. Amin. Dan pada malam hari ini saya rindu kita semua datang membawa kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, menyatakan bahwa Ialah satu-satunya Tuhan di hidup kita. Sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan kita kepada Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terlalu besar kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini, karena Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau yang selalu memegang erat kami Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, bawa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian yang keluar dari mulut kami, setiap penyembahan yang keluar dari mulut kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Kami tolak siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami, fokus kami kepada Tuhan. Kami hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Yesus yang melingkupi setiap kami, Roh Kudus yang melingkupi setiap hati. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pada malam hari ini. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Oh yang rela mati bagi setiap kami. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku.
sama-sama katakan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkan ku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Dengan segenap hatimu katakan, Kau semakin bertambah, amin. Ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkan ku jadi baru. biar apa yang semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Yes. Ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karena-Mu aku hidup. Karena-Mu aku hidup. Karena-Mu kami ajak Tuhan. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terikat. Oh Yesus yang kami cinta. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan karena-Mu Tuhan. Karena-Mu aku hidup. Karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terikat. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Dengan segenap hatimu katakan. Karena-Mu aku hidup. Karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Katakan Yesusku. Sungguh indah Tuhan, sungguh Aku cinta. Amin, amin. Sekali lagi saya rindu jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Sama-sama katakan.
panggil nama Yesus, katakan kau terindah Tuhan. Tak akan berhenti meninggikanmu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Yesus Tuhan, kau satu-satunya, kau satu-satunya alasanku hidup. Kau Yesus yang terindah, kami sembah namamu Tuhan. Tak dapat ku selami kebaikanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh Kaulah yang hidup dalam hidup kami. Sungguh Kaulah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Hanya karena kasih-Mu, hanya karena kehadiran-Mu Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh diberi kemenangan, kami boleh dibebaskan, kami boleh dimerdekakan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau pegang tangan kami, tak Kau biarkan kami. Yesus Tuhan, sungguh Kau Allah yang luar biasa, kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, tak bisa dalam hidupku Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, tak pernah Kau biarkan kami, tak pernah Kau tinggalkan. Ini setiap hati yang memuji-Mu Tuhan, ini setiap pribadi yang datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, sungguh terpuji nama-Mu Tuhan, dahulu sekarang selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan, Kau jasnya. Amin, amin Tuhan, Kau Bapa yang setia Tuhan, kami bersyukur. Yesus
menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, apapun situasi kami Tuhan, kami mau bilang bahwa kami selalu melihat Tuhan bersama kami. Biar Kau yang semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Tuhan, mari tetap menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau selalu pegang tanganku Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia, kasih-Mu Tuhan dan cinta-Mu. Haleluya. Kami melihat tangan-Mu, tak pernah tinggalkan. Kami melihat kuasa-Mu di hidupku. Kami melihat cinta-Mu Tuhan. Sekalipun kami jatuh Tuhan, Kau angkat kami. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan. Yesus, Tuhan, ini hati kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkan menjadi baru. Kau semakin bertambah, amin Tuhan. Ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Jemaat Tuhan katakan, Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, amin. Ku semakin berkurang. Kau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Peduli ruang hatiku. Dengan segenap hatimu katakan, katamu aku Tuhan. Katamu
kami cinta Tuhan. Yesusku, aku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, deklarasikan pujian ini di hadapan Tuhan. Karena-Mu aku hidup karenamu. Amin. Tak pernah ku ragukan bahwa cinta-Mu yang datang dan bebaskanku, Yesusku. Kau terindah, Yesusku, Kau cinta, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Katakan Kau satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya alasan. Kau satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya alasan. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya alasan kami hidup. Kami percaya Bapa, dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami, adalah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap pribadi kami Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu. Kami mau bersukacita bagi nama Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Bebaskan sukacita kami menyembah nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Tuhan setiap hari. Haleluya. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yang mau terus berjalan bersama Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya amin setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jemaat dikasihi Tuhan, pada malam hari ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidupnya, sorakan haleluya. Kita mau mengangkat pujian ini, saya percaya kita semua tahu pujian ini, amin. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak
kepalamu. Haleluya. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan? Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan? Beri sorak samping kiri kanannya, beri tos samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Saya percaya kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaanmu Tuhan, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Saya rindu kita semua melompat bagi Tuhan Yesus. Amin. Angkat tanganmu, katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Soal yang tidak tertandingi Tuhan. Bersisi sorakan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
dikasihi Tuhan dalam setiap pujian kita. Silakan duduk jemaat dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GB Oikumene BTP. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita jawab secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah arti Tritunggal atau Trinitas itu? Mari baca bersama-sama, jawabannya 3, 2, 1. Istilah Trinitas atau Tritunggal merujuk kepada doktrin Kristen yang memiliki konsep bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi yang berbeda, yakni Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. 3 oknum ini dikenal sebagai 3 pribadi Allah. Ketiganya adalah kesatuan yang merupakan satu kebenaran yang esa. Kata Trinitas tidak secara eksplisit dalam Alkitab, namun prinsip-prinsip dan pengajaran yang menjadi dasar dari konsep itu terdapat dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari datang kepada Tuhan, mari bawa hatimu yang tulus kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari lebih lagi bawa hatimu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan hidup kami Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
kepadamu Dia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan lembut katakan, jadikan aku indah yang kau pandangmu, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap Tuhan. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Lebih lagi buah hatimu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tangan pada Tuhan kita. Jadikan aku indah yang kau padamu, seturut karyamu. Amin Tuhan. Hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan tepuk tangan bagi kita Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, kami mau lebih lagi taat kepadamu. Berkati setiap kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi tumbuhan yang terus bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Biarlah tumbuhan ini Tuhan dapat membawa kami ke dalam hidup yang benar. Ini doa dan permohonan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jangan duduk dulu jemaat Tuhan sekalian. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Dengan kasih Kristus dipersilakan, berikan tepuk tangan yang mulia. Duduk, ya. Oke, shalom. Ya, pada malam hari ini topik kita yaitu tentang hutang. Bagaimana mengatasi kebiasaan berhutang. Kita bersyukur kita ada di Gereja Bethel Indonesia yang memiliki pengajaran yang sehat tentang keuangan. Topik keuangan jarang dibicarakan di gereja. Biasanya pendeta takut bicara tentang uang. Tapi Gereja Bethel Indonesia secara rutin mengajar tentang keuangan yang alkitabiah. Salah satu aspek belajar keuangan yaitu tentang hutang. Ya, jadi topik besarnya bagaimana mendapat, bagaimana mengelola, bagaimana menangani hutang, dan bagaimana mendidik anak
di dalam keuangan. Ya, nah, jadi kita bersyukur karena uang itu di dalam Alkitab dibahas dengan ayat yang paling banyak. Dibanding dengan keselamatan, dibanding dengan iman, dibanding dengan doa, dibanding dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Topik tentang iman itu paling banyak. Dan hanya Mamonlah kompetitor utama Yesus. Bukan iblis, iblis sudah dikalahkan. Tetapi uang, ya. Uang juga yang menentukan kedekatan kita dengan Allah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Nah, karena itu salah satu topik ini menjadi sangat penting bagi kita, ya. Nah, akhir-akhir ini tentu bagi kita semua godaan hidup konsumtif itu menjadi sangat kuat bagi kita. Godaan untuk gaya hidup, lifestyle, tentang gadget, tentang traveling, tentang kuliner, macam-macam. Itu menggoda kita. Dan salah satunya yaitu hutang dengan segala macam variasi datang mengejar kita. Kalau dulu kita pengen hutang, kita cari orang. Siapa kira-kira ya yang wajahnya bisa dihutangin. Kita pikir-pikir, kalaupun kita ingat nama teman kita kemudian bergumul. Aduh malunya kalau harus datang, pinjam uang nanti. Tapi sekarang nggak perlu. Kita bisa hutang tanpa harus kontak dengan orang. Kita cukup ketik, kita cukup pencet, hutang bisa. Jadi halangan malu nggak ada. Karena itu godaan hutang makin kuat, ya. Apalagi dengan fenomena pinjol dan sebagainya. Jadi hutang, hutang sering dipakai untuk menutupi gaya hidup, bukan kebutuhan yang mendesak. Saya ngajar di salah satu kantor polisi di Makassar. Ya. Ternyata dari banyak punya problem tentang pinjol. Bukan karena kurang, tetapi karena berbagai macam gaya hidup. Ya. Nah, tapi Alkitab, kok bisa, ya oke. Nah, Alkitab tidak langsung memang melarang hutang, tetapi memberi peringatan keras terhadap bahaya hutang. Ya, jadi di Alkitab hutang tidak dilarang, tapi peringatannya cukup keras. Karena itu bagaimana kita bisa hidup tidak terikat, tidak terjebak di dalam hutang. Puji Tuhan, saya berdua dengan istri saya sampai sekarang tidak punya hutang uang sedikit pun, sepeser pun. Ya, kalau hutang kebaikan banyak, karena banyak orang baik sama saya. Ya, hutang budi banyak, karena banyak orang yang baik sama saya. Tapi hutang uang kita usahakan enggak. Ya, hutang kartu kredit enggak. Pernah satu kali saya dan istri setelah belajar tentang biblical financial, kami sepakat, kami potong semua kartu kredit. Ya, kita udah nggak usah pakai kartu kredit. Kalau ada rumah makan,
bulan ini, tanggal ini diskon 50%, diskon 70% dan sebagainya. Oh udah nggak apa-apalah, nggak menikmati diskon. Tapi kita komitmen untuk tidak mudah berhutang. Ya, dan merdeka hidup tanpa hutang. Ya. Nah, tapi saya ingin meletakkan dasar dulu tentang keuangan Kristen pada malam hari ini supaya semua kita memahami prinsip keuangan yang sehat. Saya awali dengan Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi orang yang hidup di dalam Yesus, hidup anak Tuhan yang percaya Yesus berkelimpahan. Amin. Amin. Berkelimpahan. Orang dunia mengatakan kaya. Berkelimpahan. Jadi semua orang percaya kepada Yesus hidupnya harus berkelimpahan. Coba tengok sebelah. Wajah kelimpahan apa wajah apa? Begitu, coba lihat. Kalau sekarang belum, enggak masalah. Tapi potensi ada pada kita untuk hidup berkelimpahan karena ada Yesus di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi hidup kita berkelimpahan, kaya. Nah, cuma masalahnya adalah apa itu yang dimaksud dengan kaya? Apa konsep Alkitab dengan kaya? Satu kali saya tanya seorang mahasiswa, menurut kamu sebulan hidupmu berapa cukup? Kamu berapa perlu? Waktu itu mungkin 10 tahun lalu saya tanya. Dia ngomong 300 Om. Hah? 300? Cukup di mana? Saya pikir. Tapi oh ya 300 ya. Terus kamu kalau makan habis berapa? Saya pagi beli coto Om. Oh kuahnya yang banyak Om. Oh iya. Nah dengan penuh siasat 300. Jadi dalam benak dia hidup itu 300 cukup. Berarti kalau bulan itu terus kemudian dapat PK main musik, terus dapat apa mbak-mbak tuh kerjain apa-apa ini. Bulan itu 500, dia kemewahan itu. 500. Tapi ternyata begitu bekerja 500 nggak ada apa-apanya. Padahal porsi makannya ya tetap, bentuk badannya ya tetap, tapi 500 nggak lagi cukup. 1 juta itu awal dia kerja sungguhan, itu juga cukup untuk bayar kos dan makan aja. Ternyata kenapa bisa berbeda? Ya. Nah, berarti ada hal-hal yang harus kita pelajari sungguh-sungguh. Nah, berkelimpahan, apa itu berkelimpahan? Paulus jelaskan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Ini harus hafal. Semua harus hafal ayat ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kewajiban. Jadi orang Kristen harus limpah. Apa artinya limpah? Yaitu yang pertama cukup. Berkecukupan dalam segala sesuatu. Makan cukup, sekolah cukup. Beli kuota cukup. Apalagi beli sabun cukup. Tapi bukan hanya cukup. Tapi apa? Berkelebihan. Nah, berkelebihannya dalam apa tuh? Nah, berkelebihannya di sini dikatakan dalam pelbagai kebajikan.
Jadi cukup untuk kebutuhan kita, tetapi masih ada lebih untuk melakukan kebajikan. Jadi limpah itu bukan masalah jumlah. Limpah adalah masalah cukup dan kebajikan. Oke? Berarti anak Tuhan untuk diri sendiri cukup, tapi harus ada sisa untuk kebajikan. Salah satu kebajikan itu adalah untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita mau dalam prinsip ini, kita harus cukup untuk diri sendiri, tapi masih ada dana untuk melayani Tuhan. Karena ada banyak orang senang melayani Tuhan, tapi setiap kali melayani Tuhan ngerepotin orang. Minta dijemput, minta dianterin, terus gitu nanya lagi ada makannya enggak? Ada nasi kotaknya enggak? Kalau enggak ada, aduh sorry ya saya sakit mah kalau telat makan dan sebagainya. Ya, jadi untuk diri sendiri cukup tapi berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Karena berkecukupan untuk kebutuhan kita, maka Alkitab katakan di dalam Ibrani 13 ayat 5, 1, 2, 3, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Ya. Mencukupkan diri. Ada seorang pemimpin Kristen yang sangat terkenal, namanya John Wesley. Pada waktu awal dia kerja, gajinya 28 pound sterling. Dan dia hidup dengan 28 pound sterling. Tapi pada waktu dia gajinya 50 pound sterling, dia hidup 28 pound sterling. Pada waktu gajinya 100 pound sterling, dia tetap hidup 28 pound sterling. Setelah dia hidup 500, gajinya 500 pound sterling, dia tetap hidup 28 pound sterling. Dan setelah dia hidup, dia dapat gaji 1000 pound sterling, dia hidup berapa? Sadis kalian, naiklah, dia hidup 32 pound sterling. Dia begitu mencukupkan diri sehingga dia menjadi salah satu pemimpin yang paling berdampak, yaitu John Wesley. Ya, nah, jadi problemnya adalah apa? Mencukupkan diri. Sering kali begini, ketika orang nggak biasa pegang duit, ya, terus dia bekerja, maka dalam angan-angannya bulan depan saya dapat gaji 3,5 juta UMR lah. Dapat gaji 3,5 juta. Biasanya dia hidup 1 juta. Tapi dia bekerja, dia tahu bulan depan gajinya berapa? 3,5 juta. Maka sebelum gaji itu turun, gaya hidupnya sudah berubah jadi 3,5 juta. Dia sudah mulai kredit ini, dia sudah mulai COD ini, dia sudah mulai ini. Sehingga ketika gaji datang, kebutuhan dia otomatis 3,5. Langsung berubah. Akibatnya orang terus tidak punya kelebihan untuk melakukan kebajikan. Karena itu mumpung kalian belum, ada banyak yang belum kerja, belum terima uang dari gaji. Saya mau sampaikan, zaman dulu saya juga tidak menganjurkan, tidak mendorong orang untuk memberikan buah pertama, buah sulung. Saya menganggap itu sudah selesai. Tetapi pasti pada waktu itu orang memberikan buah sulung pada zaman dulu. Salah satunya sejak awal orang itu mulai berpikir serius dalam penggunaan uang. Ya, jadi mencukupkan diri.
Ini salah satu kecerdasan yang harus kita miliki. Ya, salah satu kecerdasan finansial yaitu apa? Mencukupkan diri. Karena ada dua hal yang menjadi tantangan mencukupkan diri. Dua hal itu yaitu yang pertama iklan. Iklan itu sekarang terus mengejar kita. Terus memburu kita. Sekarang platform apa aja yang kita pakai, iklan itu terus mengejar kita. Istri saya ngomong, "Bas, kenapa ya TikTokku kok baju aja yang muncul?" Lah COD berapa kali? Ya pastilah. Ngejar aja padahal udah gak pengen gitu. Ngejar iklan. Iklan itu begini, halo. Membuat yang tidak penting, tidak mendesak, menjadi terasa penting dan mendesak. Saya ulang. Iklan itu membuat sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak, terasa penting dan mendesak. Sehingga sepertinya kita, kalau enggak, waduh sayang ini. Ini kalau enggak, aduh sayang cuma kali ini. Dan waktunya tinggal 2 hari. Aduh kalau enggak. Saya mau kasih tahu, bulan depan ada lagi. Bulan depan ada lagi. Ya. Nah, jadi yang pertama itu iklan, yang kedua yaitu kredit. Kredit ini kelihatannya sangat mempermudah kita. Tetapi ini bisa menjadi jebakan yang sangat-sangat kuat bagi kita. Kredit itu membuat segala sesuatu sepertinya mungkin bagi kita. Yang kita pikir nggak mungkin, sepertinya mungkin bagi kita. Karena apa? Karena kredit. Akibatnya, misal kita punya gaji sebulan 3,5 juta. Makan saya hitung-hitung nasi kuning 15.000. Siang 20.000. 15.000 ya 50.000 berarti sehari. Terus untuk bensin 50.000 kali 30 ya 1,5 juta bensin 500 ini. Oh masih sisa, saya bisa kredit. Kredit baju, kredit ini. Setelah kredit, kita pikir lagi. Kalau misal ini barang bagus. Kalau aku kredit, aku kurangin makanku, kayaknya masih bisa. Mudah-mudahan gereja makin sering kasih makan gratis. Ya, jadi udah makan siang saya kurangi berarti 20 kali 30, 600. Berarti saya masih bisa kredit. Kalaupun tahan-tahan makan sehari 2 kali nggak apa-apa, aku kredit. Maka lama-lama apa yang terjadi? Keuangan kita menjadi sangat ketat dari satu ini ke sini. Akibatnya kalau keuangan kita ketat, yang kita korbankan kalau sampai kurang kira-kira apa? Yang kita korbankan, kalau enggak hutang lah. Biasanya yang paling kita korbankan yaitu untuk gereja. Iya mepet ini. Udah deh perpuluhan jangan dulu deh. Oh iya ya. Udah enggak usah ikut retreat lah, bayar kita nanti. Enggak retreat juga enggak apa-apa. Kita mulai. Dan biasanya yang dikorbankan yang paling gampang itu urusan gereja. Urusan pelayanan, urusan kebajikan. Karena itu iklan dan kredit kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak. Dan firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita dilatih bijak mengelola. Salah satunya yaitu ada apa? Self control. Penguasaan diri dalam menangani keuangan. Ya, harus bisa menguasai diri, tidak kaget
dengan ada uang. Saya itu ada TikTok. Ini TikTok bisa kalian nggak setuju ya. Saya diskusi dengan anak-anak muda di gereja saya juga, susah om itu om. Enggak lah, sekarang udah nggak cocok katanya gitu. Ya itu gini, ada mama ngobrol sama anaknya perempuan. Terus anaknya perempuan ngomong gini, "Ma, kenapa ya orang-orang zamannya mama kok bisa beli rumah, kok bisa beli mobil? Zaman sekarang, zaman kita kerja, susah sekali beli rumah, susah sekali beli mobil." Istri saya bahkan ngomong, "Iya ya, engkong dulu," dia cerita ke saya, "engkong dulu datang dari Cina nggak bawa apa-apa. Datang dari Cungkok, naik perahu sampai sini kelaparan. Baju tuh cuma 2, cuma 3, pokoknya nggak punya apa-apa. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak punya modal apa-apa. Kalau beli tanah juga nggak boleh, hak milik. Tapi kenapa engkong kita bisa bikin pabrik botol, pabrik gelas, bisa bikin pabrik batik, 2 pabrik. Tapi kita anak-anaknya yang dikuliahkan sarjana, dilesin bahasa Inggris malah, tapi nggak bisa bikin pabrik." Nah, saya perhatikan diskusi mama dan anak perempuannya. "Ma, kenapa ma? Zaman mama bisa bikin rumah, beli mobil. Tapi zaman saya kok nggak ada angkatan saya." Nah, mamanya jawab tipe generasi body boomer. Dia jawab begini, "Iya dong, mama pasti bisa." Karena apa? Kalau mama haus, mama berebus air. Kamu haus, pergi ke Alfamart. Kalau mama lapar, ya nasi, bikin nasi. Kamu lapar, bingung pergi kemana. Begitu kamu mau pergi, gampang kamu order ini. Mama dulu enggak, cari sepeda, naik sepeda. Jadi mama polanya sejak awal kendalikan uang dengan baik. Kalian gampang melepas uang. Akibatnya kalian nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Ada banyak yang nggak setuju. Zaman sekarang nggak bisa begitu Pak. Zaman sekarang yang penting cepat, berani dan sebagainya. Tapi coba perhatikan. Esensi dari apa yang dikatakan yaitu apa? Menguasai diri dalam pengeluaran uang. Dan Tuhan mengajarkan melalui apa? Yaitu melalui muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan Allah, maka kita bisa mengendalikan. Kalau pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan, kita selalu ada sisihkan uang untuk pelayanan, untuk menolong, untuk upgrade diri. Saya ingat dulu karena sangat kurang. Tapi mentor saya selalu mewajibkan untuk beli buku rohani. Dan kalau beli buku rohani nggak ada jatah, untuk makan aja nggak cukup. Tapi dia ngomong, kalau kamu nggak beli buku rohani, kamu tidak bertumbuh. Sejak awal perjalanan Kristenmu, kamu sudah bertekad untuk tidak bertumbuh demi perutmu. Saya digituin sama mentor saya, namanya Bapak Jarod Wijanarko. Jadi saya diajarin sama dia. Kamu berapa minum teh sehari? Nggak pernah. Nggak pernah minum teh. Sarapan? Sarapan ya sekian waktu itu. Makan siang berapa? Ini berapa? Saya patungan, sebulan sekian. Berarti kamu kemana-mana harus jalan kaki. Supaya kamu bisa beli buku. Ya. Muliakanlah Allah dengan apa? Uang.
dengan harta kita. Nah, saya bertekad untuk beli buku. Pertama buku yang saya beli adalah Alkitab. Saya bertobat di IPB tingkat 1 akhir. Begitu bertobat, saya bertekad beli Alkitab. Dan pada waktu beli Alkitab, saya lihat Alkitab baru kali itu saya di kampung saya nggak ada. Alkitab banyak. Saya ngomong dalam hati, Alkitab itu wakilnya Tuhan. Jadi saya harus beli yang terbaik. Jadi saya beli Alkitab yang paling tebal, yang paling gede. Saya bawa pulang. Setelah itu dengan bangga saya bawa ke gereja. Ternyata di gereja saya disalahin. Karena yang saya beli adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Sementara di gereja yang banyak dipakai adalah terjemahan lama. Karena kabar mempelai itu suka pakai yang terjemahan lama. Dia masuki, salah. Duh. Akhirnya saya beli lagi yang paling kecil. Yang saya mampu beli. Dengan resiko benar-benar saya tidak pernah namanya naik bemo atau angkot. Jalan kaki. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita bisa mendisiplin diri kita mementingkan pelayanan, kita mementingkan pertumbuhan kita tetap pastikan bahwa kita terus belajar, maka kita akan bisa mengendalikan keuangan. Dan Allah menggunakan perpuluhan menjadi bentuk percaya kita dan keutamaan kita. Pada waktu kita memberi perpuluhan, itu sebetulnya mendidik kita bahwa dalam hati kita Yesus yang utama. Bukan hidupku, Yesus yang utama. Dan aku percaya kepada Tuhan. Coba pikirkan tentang perpuluhan. Perpuluhan itu caranya gimana sih? Tuhan menyuruh kita mengambil dari seluruh yang kita terima, mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Betul kan? Mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Nah, saya mikir, kenapa sih Tuhan pakai prosedur begitu? Memberkati, terus diminta lagi 1/10. Iya kan? Persepuluhan kan gitu. Jadi kalau misal Tuhan memberikan saya 100, Tuhan minta lagi untuk saya kembalikan berapa? 10. Saya mikir kenapa Tuhan gak langsung aja potong berkat. Langsung berkatnya dikirim ke saya 90. Gak usah ada prosedur persepuluhan. Pasti Tuhan gak ada satu orang pun yang gak bayar perpuluhan. Karena langsung dipotong. Betul gak? Tapi kenapa Tuhan pakai drama? Kasih 100, balikin 10. Kok gak langsung aja 90? Hidup gak hidup terserah. Enggak tuh. Tapi apa? 100, tapi sini 10. Nah sekarang saya bisa ngerti, karena di rumah saya ada 2 anak kecil. Anaknya staf. Nah anak kecil ini selalu kalau saya punya makanan, punya apa, saya kasih ke dia, set. Habis itu, mau dong. Yang satu, yang laki-laki, seke. Tapi yang perempuan, aduh, itu barang semua dari saya. Mau saya kasih cuma 1, ya gak ada masalah. Tapi pada waktu dia kembalikan itu 1 ke saya, dimasukkan ke mulut saya. Padahal ke tangannya tadi baru pegang apa saya juga gak tahu. Ini Mbak, aduh senengnya, happy sekali. Halo, kita bisa ngerti perpuluhan hatinya Tuhan? Ya, bagi Tuhan nggak ada masalah. Mau langsung diskon 20%. Ya haknya Tuhan, mau memang punya Tuhan. Tapi diberi kita penuh. Set. Dan kemudian dia nunggu. Kembalikan kepadaku 10. Mengajarkan tentang kita percaya kepada
adanya. Dan hati kita mengutamakan dia di atas semua harta kita. Oke, jadi muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, tapi Paulus berkata begini, ada satu ayat yang bagus. Dia katakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi walaupun Rasul Paulus banyak mengajar keuangan, tapi dia pernah miskin. Dia pernah kekurangan, dia pernah telanjang, dia pernah kelaparan. Padahal dia pengajar keuangan. Padahal dia rasul yang hebat. Tapi Tuhan pernah mengizinkan dia mengalami kekurangan. Berarti dalam prinsip kita bisa saja untuk sesaat mengalami kekurangan. Saya ulangi. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tapi bisa saja untuk sesaat atau untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama kita mengalami kekurangan. Paulus pernah mengalami kekurangan. Yusuf pernah mengalami kekurangan. Ya, tokoh-tokoh Alkitab pernah mengalami kekurangan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Nah, kalau seseorang kekurangan terus dalam jangka waktu yang lama, pasti ada yang salah di dalam hidupnya. Kesalahannya itu bisa macam-macam. Kesalahannya itu bisa berupa skill, dia nggak punya skill mengatur uang. Karena itu hilang aja, amblas saja. Atau karena ada kekurangan di dalam karakter. Apakah dia malas? Orang malas nggak diberkati. Atau minder, sehingga dia memompa hidupnya dengan uang, akhirnya dia kekurangan. Atau tidak bisa dipercaya, dan sebagainya. Jadi, halo, kalau untuk sesaat, tidak apa-apa. Kalian mahasiswa, maka bisa saja kalian mengalami kekurangan. Nggak dosa, nggak salah, nggak apa, tapi belum cukup. Oke, tetapi kalau sampai punya cucu terus kekurangan, ada problem. Ya, nah, jadi kita semua saat kekurangan, apakah kita kemudian lari berhutang? Nah, Alkitab mengatakan bahwa Alkitab tidak melarang untuk kita hutang. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berhutang. Yaitu pertama, harus ada perencanaan yang matang. Kapan memberi? Sampai kapan melunasi? Harus ada perencanaan yang jelas. Karena kalau tidak direncanakan, hutang itu cenderung terus saja. Dan ternyata orang lepas dari hutang itu enggak gampang. Istri saya satu kali ngambil contoh. Dia niatin mendampingi salah satu jemaat yang terjebak hutang. Prinsip membayar hutang kan simpel. Menaikkan pendapatan, menurunkan pengeluaran supaya ada sisa uang lebih banyak untuk nyicil hutang. Prinsipnya begitu. Dan didampingi. Pembukuannya dibikinkan. Setiap minggu ketemu ngecek pembukuannya. Ini. Didampingi ketat. 2 tahun nggak berhasil. Kalau kita sudah terjebak hutang, sulit sekali. Apalagi pinjol. Ya, karena itu hati-hati mulai berhutang. Lebih baik lapar sehari, lapar 2 hari, enggak apa-apa.
Lebih baik yang lain punya baju baru, kita nggak punya baju baru, nggak apa-apa. Yang kadang-kadang kampus, saya tuh dulu sering ngadep PR3, PR1 ya, PR1, pembantu rektor 1. Di kampus saya, di kampus adik saya ngomong, adik saya di bawah tanggungan saya, tapi kami belum ada uang, jadi minta tolong kami akan bayar semester depan. Saya jaminannya. Jadi terpaksa, tapi yang lain rela lapar. Rela baju cuma 2, cuma 3, enggak apa-apa. Karena apa? Enggak ada masalah sebetulnya. Ya. Nah, yang kedua harus untuk tujuan yang benar dan produktif. Kalau mau hutang, pastikan yang dengan hutang itu hidup kita semakin produktif. Kalau kita hutang untuk beli kulkas supaya minuman kita segar, maka hutang itu jelek. Tapi kalau kita hutang beli kulkas, melalui kulkas kita bisa dagang dan untung kita menjadi banyak, maka hutang beli kulkas itu menjadi bagus. Hutang beli mobil untuk jemput cewek, untuk jemput yang kita taksir, maka nilai mobil akan selalu merosot, menurun. Tetapi kalau lewat mobil, di sela-sela waktu kosong kita nge-grab, kita cari uang dan akhirnya kita survive, maka mobil itu bahkan akan menjadi tabungan bagi kita. Jadi kalau kita hutang, pastikan melalui hutang kita menjadi apa? Produktif. Dan yang penting harus mampu bayar kembali. Satu kali ada orang yang datang ngomong ke saya, Pak Pendeta, kan Alkitab katakan orang benar memberi hutang dan tidak memintanya kembali. Heran dia, katanya pelayan Tuhan tapi nagih-nagih terus ke saya, Pak. Padahal katanya orang benar kan memberi hutang dan tidak mengharap kembali. Saya ngomong, ayat itu bukan untuk kamu, untuk dia, tapi untuk kamu orang fasik hutang dan tidak membayar. Jadi kita pastikan jangan jadi orang fasik. Kita bisa membayar dan harus tetap menjaga integritas. Apakah melalui hutang kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ingat Alkitab mengatakan, kita baca sama-sama, ini penting nih. 1, 2, 3. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Alkitab katakan orang yang berhutang posisinya selalu di bawah dari orang yang menghutangi. Biarpun dia mobilnya lebih bagus, biarpun dia bajunya lebih bagus, biarpun penampilannya lebih keren, pokoknya dia hutang, di hadapan yang memberi hutang dia rendah. Hati-hati benar berhutang, ya. Nah, jadi hutang berdampak pada tekanan jiwa berkepanjangan, melelahkan dan mempengaruhi kepercayaan diri. Hindari berhutang kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biasa. Ya. Nah, Tuhan ingin kita merdeka dari jerat hutang supaya kita bisa jadi berkat. Supaya hati kita tidak terus dikejar-kejar. Supaya kita longgar dan bisa melayani Tuhan dengan damai sejahtera. Kemarin ketua BPD diundang semua ke Sydney. Rapatnya di Sydney. Pada waktu di Sydney, semua kan pergi ke luar negeri nih. Aduh, saya lihat jaketnya, ininya. Saya termasuk yang paling sederhana. Tapi dalam hati saya, nggak apa-apa. Yang penting nggak punya hutang kepada siapapun. Merdeka. Merdeka.
nggak ada tekanan apapun. Ya. Kadang-kadang kita gaul, jangankan sesama pendeta aja. Kadang-kadang saling nunjukin. Ini kemarin saya waktu mampir di Hong Kong, saya beli jam ini. Yang satu lagi ngomong, ini pada waktu saya di Dubai ini. Aduh, dalam hati saya lah waktu di Pasar Butung. Itu sekarang itu begitu sangat umum. Tapi ingat, jangan mau dijerat oleh hutang. Ya, jangan gampang kredit. Kredit mengejar kita. Begitu kita sekali kredit, tukang kredit royoan untuk ngejar kita. Ya, begitu sekali kita belanja apa, tawaran akan berbondong-bondong ke platform kita. Ya, hati-hati. Ingat, kebebasan finansial itu hasil ketaatan dan disiplin. Tidak gampang, tapi bisa. Kalau kita yakin hidupku kelimpahan, untuk diriku cukup, untuk melakukan kebajikan aku bisa. Yaitu aku melayani dan tidak pernah merepotkan siapapun. Tidak berharap kepada siapapun. Jangan hanya fokus keluar juga hanya dari hutang, tapi hidup cukup. Kerja yang baik. Rajin kerja. Ya, bijak mengelola. Cari tahu. Ini Pak Esra orang keuangan pasti ngerti. Bagaimana aplikasi apa aja untuk kita mencatat pengeluaran kita, pemasukan kita, bagaimana saran-sarannya ini. Itu penting untuk kita punya skill juga untuk hal itu. Dan jangan lupa murah hati. Murah hati, peka terhadap teman yang membutuhkan. Dan akhirnya ini ayat favorit saya tentang keuangan. Dari semua ayat tentang keuangan, ini favorit saya. Yaitu Titus 3 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi supaya kalau kita mau hidup kita berbuah, kita harus belajar bekerja dengan baik untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Alkitab sampai Paulus mengatakan kepada Titus begitu detail. Jadi kalau mau ngangkat pelayan, lihat kerjaannya baik enggak. Dia punya kemandirian dalam kebutuhan sehari-hari enggak. Kalau enggak berbuah dia, ngerepotin. Ya. Jadi hutang itu jalan pintas yang berbahaya. Pastikan kalau hutang itu karena kita sangat memerlukan dan melalui hutang itu kita akan menjadi lebih produktif. Ya. Itu bisa hutang. Tapi kalau tidak, akan lebih enak kalau kita merdeka dan melayani Tuhan dengan damai sejahtera. Oke. Bekerja dengan baik. Memenuhi kebutuhan pokok. Hidup menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Halaku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saudara, kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan tubuh kita, tapi kita juga mengasihi Tuhan dengan harta kita. Dan Allah berjanji,
Allah mencukupi segala keperluan kita, memenuhi segala kebutuhan kita dengan segala kekayaannya. Supaya dengan itu kita memuliakan Tuhan. Kita berbuah-buah bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, kami tidak kebetulan malam hari ini belajar tentang hutang, belajar tentang keuangan. Ada banyak orang jatuh karena problem keuangan. Ada banyak orang gagal mengikut Tuhan karena problem keuangan. Ada banyak orang akhirnya mempermalukan diri karena gagal dalam keuangan. Karena itu Tuhan, sejak kami belum punya banyak uang, sejak kami masih terbatas dalam uang, kami bersyukur Engkau ajar tentang prinsip keuangan. Supaya ketika kami mendapat berkat, kami tidak kaget, kami tidak berubah, kami tetap setia di dalam panggilan-Mu. Karena itu Tuhan, biar kami belajar mencukupkan diri, bahkan menyisihkan kelebihan untuk berbagai kebajikan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kuliah, belajar mereka, supaya sungguh-sungguh Engkau menjadi yang utama dan yang dipercaya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua berkata amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Di tempat jemaat Tuhan, di depan jemaat Tuhan sekalian, terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Kemudian untuk alur persembahan, jemaat Tuhan sekalian boleh mengikuti para asar yang akan berdiri di samping kiri kanan. Buat jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur pada ibadah raya Natal kita nanti bulan Desember, di atas kotak persembahan akan terdapat kotak janji iman. Boleh nanti diambil dan diisi lalu diberikan kembali kepada saudari Vero. Mari angkat persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan hari ini dapat menuntun langkah kami dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga Tuhan hamba-Mu dimanapun Engkau tempatkan dia,
Engkau bukakan lagi rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Engkau berkati setiap persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini menjadi pelebaran firman-Mu dan dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkitkan imanmu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama teman-teman. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih banyak untuk kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Dan saya izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mewakili gembala di tempat ini, beserta wakil gembala di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Pada Pak Pendeta Basuki, biarlah penyertaan Tuhan semakin dinyatakan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan, apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, apapun yang menjadi pelayanannya Tuhan Yesus yang berjalan di depan hambanya. Dan juga pada malam hari ini kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di Gold CC. Silakan bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir yang belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini bagi jemaat Tuhan sekalian. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan terdapat para pelayan ASER yang sedang membawakan form selamat datang. Jangan ragu untuk diambil, silakan diambil lalu diisi, dan setelah keluar dari gedung gereja boleh ditukar dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan juga di tangan para pelayan ASER terdapat form pokok doa bagi setiap kita yang rindu untuk didoakan apapun bentuk pergumulannya.
Silakan diambil dan diisi, dan di sini kita akan doakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pelaksanaan Pondok Daud di Ruang Daud. Dan juga beberapa penyampaian untuk kegiatan kita, ada ground. Bagi teman-teman sekalian sudah bergabung dengan ground, jangan lupa hadir di setiap ground masing-masing. Dan yang belum tergabung dengan ground, ada barcode kecil di depan saudara sekalian, itu boleh di-scan dan boleh dilihat informasi mengenai ground dan harus masuk di ground yang mana. Dan juga ada worship night, itu akan kita adakan pada hari Kamis. Yang rindu menyembah Tuhan, memuji Tuhan selama kurang lebih 2 jam. Kita akan sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, menaikkan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan juga bagi jemaat Tuhan sekalian, saudara sekalian yang mungkin ada kerinduan untuk dibaptis, karena untuk baptisan ini kita adakan setiap 3 bulan sekali, boleh menghubungi saudara GG. Dan pengumuman yang terakhir bagi kita semua, setelah pulang dari tempat ini jangan buru-buru pulang dulu, silakan singgah di pastori di bawah untuk kita sama-sama berfellowship, kita makan bersama, saling kenal satu sama lain. Demikian pengumuman kita untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari. Pada malam hari ini saya undang untuk kita bangkit berdiri. Sungguh mengucap syukur buat pengurapan dan kesetia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima berkat yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa melalui kebenaran firman-Mu, Kau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Basuki, dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya ya Bapa. Apapun yang menjadi aktivitasnya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaannya, apapun yang menjadi pelayanannya ya Bapa, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan tak pernah lalu dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Kau terus memberkati, mengurapi setiap kehidupan mereka, apapun yang menjadi segala talenta dan kemampuan yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah benar-benar mereka pakai dan pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus.
Tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena sakit, entah karena pekerjaan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau terus mengurapi, memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah dimanapun mereka berada, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mujizat kesembuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka bisa sembuh dan datang bersama-sama dengan kami mencari Engkau, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang mulai acuh tak acuh terhadap ibadah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau ketuk pintu hati mereka ya Bapa. Engkau tarik Tuhan untuk kembali ke jalur-Mu. Biarlah saudara-saudara kami datang mencari Engkau, karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami tidak sanggup ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa di mana kami berada ya Bapa. Biarlah di bangsa kami ada mujizat, ada penyertaan Tuhan. Hujan-hujan pertobatan Engkau nyatakan di bangsa kami. Dan semakin banyak jiwa dimenangkan di bangsa kami ya Bapa. Secara khusus kota kami, Kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik bagian kota kami, Kota Makassar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau menyerahkan buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala, terus menyertai, mengurapi kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Di masa tuanya pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Penyertaan Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Apapun yang menjadi kerinduannya, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Tak lupa kami berdoa buat pemimpin kami di tempat ini, buat leader kami, buat Pastor Ezra sekeluarga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, dalam aktivitasnya sehari-hari, dalam pekerjaannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengurapan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat anak dan istrinya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Kak Debbie kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengurapan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu terpancar kasih karunia Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat anaknya Dev ya Bapak. Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan anak ini ya Bapak. Di masa pertumbuhan anak ini, Engkau terus menyertai. Biarlah anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan, mujizat daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan anak ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat leader kami di tempat ini, buat Pastor Peter. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sekeluarga. Terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu ya Bapak dalam pelayanannya. Biarlah pemakaian Tuhan, penyertaan daripada Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan hamba-Mu. Biarlah mata Tuhan tertuju melalui kehidupan hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan dan pengurapan daripada Tuhan menyertai setiap aktivitas kami ya Bapak. Pertolongan daripada Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya ada maksud Tuhan, ada hati Tuhan yang Kau tanamkan di berbagai gereja-gereja ini ya Bapak. Biarlah melalui gereja-gereja ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi memiliki kesatuan hati untuk pekerjaan Tuhan yang semakin nyata di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami, buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini, baik kami yang menyaksikan secara live streaming. Kami sungguh yakin dan percaya ada pengurapan Tuhan dan berkat yang Tuhan Engkau sediakan melalui kehidupan kami. Engkau nyatakan melalui kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bila pengurapan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan semua melingkupi setiap kehidupan kami. Karena tanpa pertolongan daripada Tuhan, kami tak sanggup melangkah dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Dan ini menjadi doa kami ya Bapak. Dan kami alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.